diajar kanggo panggih lami anu sae anu ibadah teh sanes ukur salira urang, tapi urang sami-sami saean manah urang ya. Kalau sekedar sholat 5 waktu sehari semalam, anak-anak SD, SMP juga biasa melaksanakan sholat. Akan tetapi bagi kita yang sudah dewasa adalah apakah sholat kita dengan hatinya hadir ataukah hanya badannya saja. Nah, oleh karena itu ada baiknya apabila kajian-kajian, majelis-majelis mulai menunya itu adalah bukan hanya menu panca indera, tapi juga adalah menu hati kita, supaya yang sehat, yang beramal sholih, yang ibadah sanes salira orang wungku tapi oke sareng manahna. Maka kajian yang kita bahas di Majelis Khadijah ini adalah diantaranya tentang Asmaul Husna, atau juga tentang Al-Hikam yang beberapa pasal telah disampaikan kepada ibu-ibu semua. Alangkah baiknya seandainya ada di antawis ibu-ibu sadayana anu nyatet ya dugi kamana gitu, terus catatannya tuh nggak ganti-ganti ya. Nah, supados katinga pami matematika teras etanya di buku eta kan gitu. Pami catatan bahasa Indonesia teras didinya ya. Ya kalau ibu-ibu catatan utang ada catatan utang khusus gitu ya Bu ya. Jangan nyampur sama catatan pengajian. Biar utangnya lunas senaumi. Jadi dijampean ke catatan pengajian. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, supaya apa ya? Supaya kita tidak balik lagi ke materi yang sudah, walaupun tetap manfaatnya mah ada ya. Cuma kalau secara kurikulum supaya jelas gitu ya, berakhirnya itu di mana. Nah, kumargi Asmaul Husna sepertinya ibu-ibu lupa sampai mana, apalagi saya gitu ya. Dan yang saya ingat, kita pernah dulu membahas tentang yang disebut dengan maqam tajrid dan maqam asbab. Ada yang masih ingat? Ya, nanti mah ada ulangannya. Nanti mah ada ulangannya. Padahal ulangan yang sebenarnya dari kehidupan itu adalah bukan di atas kertas, tapi ulangan yang sebenarnya adalah ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita diuji dengan kenikmatan, bagaimana kita diuji dengan kesusahan. Apakah teruji? Bagaimana yang disebut teruji? Tetap renggenak bina ketenangan hati karena kita beriman kepada Allah. Itu yang disebut dengan teruji. Karena kan kita diberi hidup ini untuk diuji. Jadi unggah dinten oge ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, jadi kita ini setiap hari diberi hidup itu adalah untuk ayyukum ahsanu amala, untuk melihat di antara kalian itu siapa yang terbaik amalnya. Amal itu adalah aktivitas. Amal teh nyaeta ngalakuan. Kalakuan teh kumaha sabab-sababna. Sok sekarang ibu dipaparin sehat, kalakuanana sumping ka majelis ilmu. Tapi aya teu nu dipaparin sehat tapi sumpingna ka majelis balanja. Aya?
Ayah seueur. Nah berarti kan amal teh rupi-rupi sok sanaos sababna sami ya. Nah oleh karena itu kabayang ku urang pami urang sababna henteu sehat, apakah urang bade tetap sumping ka majelis ilmu? Apakah majelis ilmu satu-satunya amal yang baik? Apakah ada lagi amal baik yang lain? Pasti banyak. Bisa jadi yang sedang sehat terus belanja, ya tujuannya adalah untuk amal sholih. Misalnya meser peralatan-peralatan kanggo berteduh dari panas, berteduh dari hujan untuk dikirim ke daerah Cianjur. Mungkin ada pagi hari ini ibu-ibu yang tidak hadir di majelis Khadijah karena pergi ke toko, ke pasar, milarian tenda. Kanggo digaleuhkeun ka saderek kana tenda kanggo saderekna di Cianjur. Itu juga amal sholih. Nah, begituna sebuah amalan tidak lepas dari sebab. Yang paling utama, apakah amalan itu termasuk amal sholih atau bukan? Sholih atau bukannya sahanu jantan panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kita terfokus pada penilaian manusia. Oleh manusia dianggap bahwa datang ke pengajian itu amal soleh, belanja ke pasar amal salah, belum tentu ya. Oleh orang lain dianggap bahwa pakai gamis, pakai kerudung besar itu adalah kekinian dan itu adalah yang baik. Di hadapan Allah belum tentu. Apabila kerudung dan baju itu diniatkan untuk apa dipakainya, dari harta apa, dengan sebab apa, itu sangat banyak sekali macam-macam hukum dari sebuah yang dilakukan. Nah oleh karena itu ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, contoh adalah di dalam urusan bekerja ya. Di dalam urusan bekerja pun seperti itu. Seorang wanita bekerja, apakah pasti dia beramal sholih? Seorang istri di rumah saja, apakah dia pasti beramal sholih? Itu pun tergantung dari banyak hal. Nah, seperti kita sekarang ini dalam kondisi duduk di majelis ilmu, mungkin ada orang yang bersedih melihat kita di sini. Demi ibu-ibu teh kalah dari kue narundutan. Coba singkat itu kasih anjur, akutan kaditu baju-baju, tuangan-tuangan, tenda kanggo di ditu. Abdi mah menina langsa ningali bumi di ditu ala lancur di sana teh. Nah, ibu-ibu bercaralik baik. Nah, bisa jadi ada orang yang beranggapan demikian karena begitu banyak hukum dari sebuah kelakuan di dunia ini. Ada banyak pandangan mata yang mencerong karena kelakuan orang sadayana. Begitu nama takbir, upami orang ngaraos dipencerong ku banyak mata. Mending we hanya merasa dipencerong oleh Allah Al-Basir. Karena orang memuaskan ribuan mata tiada akan mampu. Ya, yang penting kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa merugikan dan tanpa mencelakakan sesama kita. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini Majalengka dalam keadaan aman, ya. Tidak ada longsor, tidak ada banjir, tidak ada angin puting beliung, tidak ada gempa. Bayangkan seandainya kita dalam posisi menjadi orang Cugenang ya, menjadi orang Cianjur yang merupakan daerah korban gempa. 200 berapa Bu sekarang yang telah Allah wafatkan? Sudah sampai 300. Innalillah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Mugia nurus disyahidkan ke Allah Subhanahu wa taala.
Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan termasuk orang yang syahid itu adalah yang tenggelam, yang terbakar, yang mati dengan bencana alam, dengan wabah, itu adalah syahid. Kabayang Bu, bagaimana seandainya kita dalam perjalanan menuju pengajian di jalanan amblas, teras angkot mobil nuku orang dikendarai lebet karena tanah katimbun ku tanah. Kita tidak tahu cara mati seperti apa yang Allah takdirkan kelak. 8 kepala sekolah TK dengan 1 TU-nya dalam sebuah kendaraan duka gade rapat kemana ya Bu. Kita tidak pernah membayangkan bahwa saya misalnya akan meninggal bersama ibu-ibu dalam sebuah kejadian rombongan. Gak ada membayangkan. Satu profesi ternyata satu cerita kematian. 8 kepala sekolah dengan 1 TU-nya dan 1 anak kecil yang ikut bersama ibunya mau rapat meninggal dan baru ditemukan kemarin. Terlihat dalam video-video anak-anak pulang sekolah, data Bu 1,5 Bu. Pulang sekolah ngagandong tas bari ketakutan di sepanjang jalan ningali ibu-ibu nu ngalalungsar bari ngais putrana nu balogoran getih bari rambutna pinungku naon eta teh Bu, debu dari semen ya. Semen suami oge teu tiasa kukumaha anjeunna ge bari ngais murang kalihna bari ngusapan istrina da bade lumpat ka mana, lumpat ka rumah sakit oge jalan amblas, kendaraan katimpa rumah. Coba betapa tidak berharganya harta yang selama ini dikumpulkan sampai paribasana diisuk jedur nepi ka sore jeder ya, dugi kasirah dijantankan sampean dijantankan sirah kumpul hoyong gaduh bumi, hoyong gaduh kendaraan, berapa detik oleh Allah itu dimusnahkan. Yang katanya banda tatalang raga, justru banda anu mencelakakan raga. Jatuh itu rumah yang indah ambruk, mematikan dirinya sendiri. Apakah pernah kita berpikir bahwa hakikat harta itu sesungguhnya adalah hanya sekedar sampah belaka? Kalau kata Rasulullah itu seperti nenek-nenek peot. Ya, nenek-nenek rambutnya bagaimana? Putih, gomplok apa cerowing? Cerowing, kulitnya keriput apa glowing? Keriput, jalannya bungkuk apa tegap mempesona? Bungkuk. Tapi banyak orang-orang yang memperebutkan nenek-nenek peot bongkok. Ada banyak. Siapa kata Rasulullah? Itulah nenek-nenek itu ibaratnya adalah dunia. Apa itu dunia? Dunia itu adalah rumah, dunia itu kendaraan, dunia itu pujian orang, dunia itu jabatan. Dunia itu adalah keluarga, anak, suami, tetangga kita, itulah yang ada di dunia. Betapa banyak orang-orang yang memperebutkan nenek-nenek peot sampai dia bunuh-membunuh. Apakah ibu pernah mendengar 10 hari yang lalu di hari Rabu seorang anak usia 49 tahun membunuh bapaknya yang nyaris berusia 80 tahun di sawah menggunakan garpu sawah, lain garpu buah, garpu sawah, dituncelep oleh garpu sawah, dipacul ku paculna, dibabuk ku senapan angin kepalanya di sawah daerah Cicalung, Kecamatan Sukahaji, Ibu. Ya. Kemudian itu si bapak dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit Majalengka meninggal. Buktinya itu di mobil bak senapan angin nu dianggo ngababuk sirah, pacul nu dianggo ngabacok, garpu yang dipakai nu celepkeun.
Apa gara-garanya? Kabitaku nenek-nenek penyut. Apa itu? Warisan. Ya kan? Coba kita lihat apakah bahagia orang yang orientasinya adalah harta. Sampai masih kene ibuna apa-apa hirup tos ngurus warisan. Duka upami anu bapakna anu ibuna kapungkur. Makanya yang lebih baik di dalam warisan adalah segera bagikan atau setidaknya segera hitung ketika seseorang itu meninggal. Tekenging ayah paribasa kagila-gila kuburan oge masih berem geus ngurus warisan. Justru kalau tidak segera diurus bisa gila semuanya. Seorang istri meninggal, dia meninggalkan harta karena dia bekerja misalnya. Harta yang dia tinggalkan itu kan ada hak suami, ada hak anak, mungkin ada hak ahli waris yang lainnya. Ya, tapi rata-rata da aya keneh bapak, teu kenging dibagikan, da bapakna hirup keneh. Bapak tinggal di rumah itu. Nah, itu dia mulainya. Ketika tidak dibagikan, padahal di rumah itu misalnya ada hak anak, di rumah itu ada hak suami 1/4-nya, di rumah itu ada hak yang lain. Menikah lagi lah misalnya si bapak dengan istri yang lain, campurlah hartanya. Tepupuh deui mana nu jadi hak anak, mana nu jadi hak suami, mana nu jadi hak istri yang kedua. Apalagi jika punya anak, pabaliut deui wae. Kalaupun seorang ibu meninggal tidak ada suami, ada anak, itu rumah dicicingan ku anakna nu kahiji. 4 anakna aya nu ngontrak di Bekasi, aya nu tos gaduh bumi nyalira di Karawang. Itu rumah padahal bukan hanya hak anak yang pertama. Ketika itu rumah diomean, da mangrasa anjeunna anu nyicingan, dicet, bocor di leresan, keramikna digentosan. Ketika saudaranya yang di Bekasi bilang, mana hak saya dari ibu bapak saya dari rumah itu? Apa jawabannya? Ari nu ngurus imah ieu saha? Nu ngecetna saha? Nu bocor di hadean kusaha? Akhirnya begitu kalau tidak segera dibagikan. Makanya sok sanaos nu nyicingan anggar bapakna, nu nyalikan anggar salah salios putrana, etangan mah kedah tos aya. Nya upami bade etang-etangan ngontrak atulah. Atanapi kumaha sesama kekeluargaan tos ios mangga di atas kertas ditulis hak anak pertama berapa, hak anak kedua berapa, hak anak ketiga berapa ditulis. Kalau bapak masih ada hak bapak berapa, walaupun bapak tinggal di situ, tapi dia berarti numpang kepada anak ini, anak ini, anak ini. Kalau ada tertulis bapaknya meninggal, menikah lagi, tulisan itulah yang jadi bukti. Karena tidak semudah menjual comro, menjual rumah tuh. Walaupun misalnya dijual, nanti bingung lagi si anu tinggal di mana dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sangat-sangat mengerikan. Pami aya ya, pamegat duaan, rebutan nini. Kira-kira sahur teteh-teteh ibu-ibu kumaha? Bodoh pisannya jika wanoja wae, jika awewe deui, jika teu aya deui parawan nini diparputkeun. Begitulah di dunia ibu-ibu, banyak orang yang jahil, bodoh. Jahiliyah itu bukan hanya penyembah berhala, Lata, Uzza, tapi jahiliyah juga adalah memperebutkan nenek-nenek peot, bercita-cita sepanjang hidup dan seluruh usahanya untuk mendapatkan nenek-nenek
kerja keluar rumah, banting tulang, peras keringat, tujuannya untuk mendapatkan nenek-nenek peot. Ya, mayunan laptop, mayunan jami, tujuannya untuk mendapatkan nenek-nenek peot. Karena teh bodoh. Ya. Nah, oleh karena itu semoga kita dicerahkan pikiran kita, dicerdaskan. Bukan itu tujuan kita. Ya, kita menyekolahkan anak karena jangan tujuan supaya anak kita nanti kerja. Udah kerja dapat nenek-nenek peot. Ya kan, banyak orang tua yang menjual sawah untuk menyekolahkan anak. Udah anaknya sekolah biar dapat pekerjaan yang mapan. Yang mapan teh yang gajinya gede. Gaji gede itu duitnya banyak. Udah duit banyak apa? Buat berumah tangga. Berumah tangga mendidik anak. Didikan anaknya disekolahkan supaya bisa bekerja. Udah bekerja dapat uang terus gitu. Itulah yang kata Rasulullah, seperti keledai yang muter-muter dalam sebuah patok kayu. Ibu Emot menuju alit zaman bahula, pernah gak melihat seorang anak yang sedang belajar berjalan di talian karena kayu di tengah mau ditancepkeun, muter didinya. Ya kan? Tujuannya ya sama pugu untuk melenturkan kaki. Ya, muter didinya. Tapi apabila seorang yang sudah bisa berjalan muter terus didinya dan mau nepi-nepi, badai ka pangawasan Khadijah muter we didinya, begitu ka Khadijah. Moang kebodohan. Mau ke pasar muter didinya, gak akan sampai ke pasar. Nah, hidup kita ini bukan lagi anak kecil yang belajar jalan. Kita adalah sudah punya tujuan. Mau apa kita? Mau mati. Udah mati mau apa? Mau hidup lagi. Berarti tujuan kita adalah untuk hidup lagi. Nah, kebodohan apabila kita ngagugulung didinya deui. Tujuannya adalah ke nini lagi. Padahal gadis cantik yang muda belia sudah Allah siapkan di surga sana. Pahala dari Allah sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang hanya menjadikan nini-nini itu sebagai pembantu. Ya pantas naga ini nini mah jadi tukang mencetan, tukang ngurut, sasapu, sakudak sakedik gitu kan. Kita peralat seharusnya dunia ini untuk kita mendapatkan gadis cantik. Bukan kita korbankan gadis cantik untuk mendapatkan nini-nini. Ya, kita sedekah untuk mendapatkan 700 kali lipat. Nah, itu kan. Jadi untuk surganya mana? Untuk ridho Allahnya mana? Kita tahajud bukan untuk mendapatkan surga dan ridho Allah, tapi untuk dilunaskan hutang kita. Nah, kita puasa supaya eta sawah bisa kabeli, bukan untuk mendapatkan ridho Allah. Pernah gak kita merasa bermaksiat amat sangat dengan tujuan ibadah kita selama ini? Ternyata bukan untuk ibadah kita. Ternyata kita selama ini tuh bermaksiat dengan hati kita. Sambilan lagi sholat yang kita ingat adalah harta. Kita puasa yang kita tuju adalah dunia. Kita sedekah yang kita harapkan adalah balasan rupiah berlipat ganda. Kapan kita ibadahnya hanya untuk Allah? Kapan? Segalanya adalah untuk dunia yang sangat tiada berharga, bahkan bisa mencelakakan kita. Terbukti betonnya rumah, kendaraan yang kekinian didempet oleh bumi hanya berapa detik jadi sampah. Boro-boro ada harganya, malahan kita
punya masalah dengan hal itu. So, kita mau ngambil ijazah, tertumpuk oleh harta kita yaitu beton, ya, yaitu tehel yang dulu milih tehel aja sampai berhari-hari kita pengen keramik yang paling bagus, yang marmer dan seterusnya. Kita kumpul pengen punya toilet yang antik, walaupun kecil tapi bersih, yang harganya ternyata memang lebih mahal daripada toilet yang biasa. Ternyata udah kena gempa berapa detik mah justru kita jadi digencet oleh harta kita sendiri. Apakah tidak cukup bagi kita pelajaran bahwa harta itu adalah sampah? Ibarat nenek-nenek yang peot ketika resepen lihatnya harusnya. Tapi kenapa kita resep dengan dunia? Itu karena ada hijab yang ada di kalbu mata kita, di mata batin kita. Jadi sini ini teh halangan gelis. Jadi yang kita lihatnya adalah nini-nininya. Padahal di balik itu ada wanita cantik. Maka pengajian yang seharusnya bagi kita mulai sering dikaji adalah bagaimana cara menyingkirkan penghalang mata batin kita, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh, supaya kita tidak menjadi orang yang tuli karena kecocokan oleh dunia, karena terhalang oleh dunia. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita tidak lagi menghukumi seseorang atau menghukumi diri kita dari amal jasmani saja, tapi kita juga harus melihat bagaimana hati kita beramal. Bagaimana hati kita beramal. Di antaranya adalah bekerja kita, tidak bekerja kita, semuanya itu harus mulai dilihat dari standar hati, bukan hanya standar kelakuan. Makanya tidak berhenti kita memperbaiki diri, walaupun sudah hadir di majelis ilmu terus memperbaiki diri. Ya Allah, mohon salira abdi tos di pangaosan, bahan abdi tos tahlil, takbir, tasbih. Tapi hati abdi apakah sudah hadir bersama Allah di pengajian ini? Apakah ketika lisan mengatakan la ilaha illallah, hati kita pun mengatakan tiada Tuhan selain Allah, dan perilaku kita pun tiada yang dituju kecuali Allah semata? Kenapa ada orang lain yang berbuat begitu masih mengecewakan saya, masih membahagiakan saya? Kenapa saya masih dipengaruhi oleh perilaku orang-orang di sekitar saya? Berarti siapa yang dipandang? Yang ada di sekitar kita. Makanya kenapa orang yang sudah ma'rifat kepada Allah tiada lagi gelisah di dalam hatinya. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak lagi dia takut dengan harimau yang ada di dekatnya, karena dia lihat di seberang sana penembak jitu akan membunuh harimau ini. Dia tak lagi takut dengan jurang yang ada di depannya, karena dia lihat di belakang sana ada polisi yang membawa mobil yang akan menjemputnya. Jadi kenapa ketenangan itu muncul? Karena pandangan batin kita mengalahkan pandangan mata kita. Ada orang yang melihat bencana gempa itu ya gempa. Bencana gempa itu ya darah bercucuran, tanah belah, rumah ambrol. Dia berpikir bagaimana cara membangun rumah ini lagi ya. Sudah berpikirnya itu ke situ. Kemudian juga bagaimana cara mengobati badan saya ini yang sakit. Jadi kita hanya berpikir tentang apa yang terlihat oleh mata. Ya, padahal ada banyak hal-hal yang terhalang oleh pandangan mata ini. TK Budi Asih, kita yakin ada. Kenapa kita yakin ada? Yang digunakan apakah mata? Bukan.
karena tak terlihat oleh mata, terhalang oleh dinding ini. Tapi kenapa kita yakin ada? Mungkin karena kita pernah ke sana. Bagaimana dengan hari akhirat yang kita tidak pernah ke sana? Bagaimana kita yakin ada? Apakah di sini ada ibu-ibu yang belum pernah ke TK sana? Mungkin ada. Terus saya ceritakan kepada ibu-ibu, ibu, di sebelah sana tuh ada TK loh. Nah, ibu bisa percaya, bisa tidak, tergantung keimanan ibu pada saya. Oh gitu, nanti saya pulang dari pengajian sini mau mampir ke sana, mau mendaftarkan cucu saya. Kenapa? Karena ibu percaya pada kabar yang saya sampaikan. Ya. Tapi kalau ibu tidak percaya, nah si ibu mah bohong si kana teh di ditu teh lain TK, buah-buah eta teh pasar orang teh. Ya kan? Jadi sesungguhnya ketika kita bisa melihat apa yang ada di balik dinding, kita bisa yakin karena kita bukan pernah ke sana, tapi kita yakin iman pada yang memberikan informasi. Siapa sih yang pernah ke akhirat kan gitu? Sama gitu pernah ke akhirat? Tidak ada. Tapi apakah semua yang kita yakini harus pernah kita kunjungi dulu? Tidak. So, ibu yakin ke ada Amerika? Yakin? Ibu pernah ke sana? Kenapa? Ternyata kita bisa yakin. Ada banyak cara untuk yakin. Dan akan disebutnya gila kalau ibu keluar-keluar, Amerika tuh, nggak ada. Di mana ya Amerika? Saat itu pernah ngancam ke Amerika. Ibu di sini ada yang pernah ke Amerika? Nggak ada satupun kan. Makanya dong percaya tuh Amerika tuh Orang bilang apa gilonya? Kegilaan juga apabila kita tidak meyakini adanya balasan dari Allah, adanya akhirat, adanya kubur. Walaupun di antara kita belum pernah ada yang ke kuburan, dikubur sampai karena mati gitu ya, atau pernah ke akhirat, nggak ada. Tapi jangan-jangan kalau kita tidak yakin, itulah yang kata Allah adalah kebodohan yang teramat sangat, karena kita tidak mempercayai yang sebenarnya ada, yang telah diberitakan oleh manusia yang tidak pernah berdusta, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ibu yakin langit ada 7 lapis? Apakah ibu pernah naik ke atas langit? Tidak pernah. Kenapa ibu yakin bahwa di sana itu ada namanya atmosfer, padahal ibu belum pernah lihat atmosfer? Ya kan? Ibu juga bilang, ayah hitut ya. Padahal apakah ibu pernah melihat hitut ngabolong? Enggak ada. Tapi kan ayah kaambe, ya sama. Apakah Allah juga tidak ada tanda-tandanya? Begitu jelas tanda-tandanya. Apakah mungkin dunia ini akan tiba-tiba hadir ayah ngejelek-jelek? Sok eta gempa kunaon ujug-ujug gempa karena patahannya kunaon ada patahan. Ya. Kenapa patahan itu adanya di sini, ada di sini? Siapa yang menciptakan ini patahan, ini bukan patahan? Sok. Apakah tiba-tiba begitu? Enggak, pasti ada yang menciptakan. So, pikiran alasan-alasannya, kalau ujung-ujungnya bisa berbeda lagi, pastilah akhirnya itu akan gila kita. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kita bukan lagi anak TK yang menurut psikologi perkembangan anak TK itu pemikirannya adalah pra-operasional konkret. Jadi apa-apa tuh mesti konkret. Ya, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 kedah aya, cai hiji tambah cai hiji jadi 2. Kalau kita sudah tidak lagi ke harus konkret, yang abstrak pun kita sudah paham. Karena kita sudah banyak pengalaman mengalami hal-hal yang tidak kita lihat dengan mata, tapi ada dan kita yakin dengan mata batin kita. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi kita melanjutkan kepada bagaimana menurut Al-Hikam hikmah yang kedua, bahwa
di dalam kita hidup ini ada berbagai macam episode kehidupan. Ya. Di antaranya ada episode di mana kita diam, di mana kita bekerja. Maka apakah diam kita amal salih, apakah bekerja kita amal salih? Ada tanda-tandanya. Jangan sampai karena kita duduk di majelis ilmu kita merasa udah solih, padahal ada tanda-tanda ketidaksolihan. Nah, maka saka emon simkuring bab ini yang dulu kita pernah bahas, ya, yaitu apa ciri-ciri bahwa kita itu diridhoi Allah pada makom asbab, yaitu makom bekerja. Dan apa ciri-ciri bahwa kita itu diridhoi Allah dalam posisi kita tidak bekerja. Bekerja itu maksudnya bukan menjadi guru dokter saja ya, tapi beraktivitas gitu ya. Keluar, kesana kemari dan seterusnya. Kapungkur terus didugikan ciri-ciri jalmi anu Allah ridho upami orang aya dina makom asbab, yaitu apa? Satu, usaha yang kita jalankan cukup untuk membantu kita dan orang lain. Cukup itu adanya di mana, Bu? Cukup itu adanya di mana? Di hati. Ada orang yang berjuta-juta pendapatan setiap harinya tapi masih merasa kurang. Kenapa merasa kurang? Margi kaditu teu kabayar, kadieu teu kabayar. Hoyong itu teu kacumponan, hoyong ieu teu kacumponan. Berarti itu adalah merasa kurang. Maka tinggalkan pekerjaan yang kita bekerja di situ tapi masih kurang saja perasaan kita ataupun pikiran kita. Pindah, hijrah kepada makom yang lain. Mungkin tetap bekerja tapi pindah. Atau mungkin gak usah bekerja, capek-capek. Capek gawe tetap pakai. Capek tapi gak bisa mencukupi kebutuhan kita. Buat apa kan? Kan banyak orang yang sudah dia punya gaji tapi mengeluh. Di mana coba bahagianya? Kan kasihan, kira abang jana. Berangkat pagi pulang sore, tapi dia gak pernah merasa cukup dengan yang didapatkan dari pagi hingga sore. Kanggo naon? Kan hidup mah yang penting apa? Bahagia dari apa yang dilakukan. Dan bahagianya itu bagi kita ada dalam ridho Allah. Ya. Yang kedua, usaha yang selama ini dijalankan tidak mengganggu kita untuk zikrullah. Mungkin ada kalau yang terlalu sibuk sampai lupa sholat, terlalu sibuk sampai lupa zikir. Nah, itu berarti tanda bahwa Allah tidak ridho dalam kita bekerja di situ. Yang ketiga, usaha yang selama ini dijalankan tidak membawa kepada yang diharamkan. Bekerja di sebuah tempat, tapi di situ kita melakukan kebohongan dengan pekerjaan kita. Di situ kita melakukan kejahatan. Mungkin badan, mungkin lisan, mungkin tangan, pencatatan dan seterusnya. Yang keempat, usaha yang sepergaulan dengan orang yang baik. Nah, kalau dengan kita bekerja di sebuah tempat, kita jadi gaul dengan orang baik, berarti Allah ridho. Kita ngaji ke Khadijah, jadi ketemu orang-orang baik, nah itu Allah ridho. Kita pergi ke pasar, di pasar ketemu orang baik, Allah ridho. Tapi kalau kita datang ke pengajian, malah ketemu sama orang-orang yang tidak baik, walaupun judulnya pengajian, Allah nggak ridho. Bagaimana caranya pindah? Oh, nggak usah pengajian lagi. Bisa jadi
Tapi bisa jadi juga tetap pengajian, tapi diubah, ya, diubah yang kejahatannya menjadi kebaikan. Yang kelima, usaha yang tidak ada kaitan dengan orang jahat. Kita punya usaha, tapi kita terlibat hutang dengan rentenir untuk modal usaha kita, itu Allah nggak ridho. Tapi kalau kita usaha kita tidak ada kaitannya dengan orang jahat, disitulah Allah ridho. Yang keenam, Allah ridho apabila kita bekerja, jika bekerja kita niatnya sholih, niatnya untuk membantu keluarga, niatnya sambil zikir. Abdi mah dicalan teh supados aya waktu soe kanggo zikir, tidak ada yang belanja teh bisa tilawah, tidak ada yang membeli saya bisa buha. Ketika ada yang membeli saya bisa sedekah senyum, bisa sedekah berkata baik, bisa membantu orang memenuhi kebutuhannya. Nah, itu adalah niat yang sholih. Nah, sekarang apa tanda-tandanya apabila Allah ridho kita menjadi orang yang berada pada makom tajrid, yaitu kita kosongkan diri kita dari kesibukan bekerja. Ya, mungkin bahasa lainnya adalah nganggur, tapi bukan nganggur. Ada nggak nganggur yang diridhoi Allah? Ada. Nganggur yang seperti apa? Satu, apabila Allah mudahkan bagi kita kecukupan, gampang gitu ya hati kita merasa cukup. Walaupun nggak bekerja, nggak pengen apa-apa. Walaupun di rumah saja, nggak pengen itu, nggak pengen ini. Nikmat di rumah, ya, nikmat di rumah. Batur marariwo enjing-enjing teh, iba, ya. Terus sebelum mandi masak dulu buat yang di rumah, nyuci dulu. Udah mandi istrika buat baju dinas. Ya, ketika berangkat ke tempat kerja, ngabonceng anak di depan di belakang, ngagandong popok, ngagandong gurita buat bekal orok, dititipkan di tempat penitipan anak, riweuh. Ya, ada yang riweuh gitu. Yang satu orang mah santuy, pagi-pagi udah beres masak, beres sasapu, wudu, sholat duha, kemudian tilawah Al-Quran, sarapan. Sarapannya bentar bu, jangan ngopi lagi. Nah, udah tilawah bentar, kemudian popoe ya, yang kemarin disetrikaan, ya udah beres nistrika, duhur, ya, sholat duhur, tadarus sampai bisa 1 juz gitu ya. Nah, itu berarti merasa cukup. Oleh suami dikasih berapapun merasa cukup. Nggak ada bahasa kacida piraku sapoe ngukur 1.000, nggak ada. Alhamdulillah Bapak ngasih 1.000 hari ini, saya akan belikan kerupuk 1.000 zaman aja namanya. Ya kayaknya 1.000 kerupuk aja. Ya itu mah kan lagu tahun sangarana bu, aya nama sampai 1.000 boleh 100.000 gitu ya. Ada misalnya yang sehari 100.000 dikasih oleh suaminya, dia merasa cukup. 10.000 beliin beras, 30.000 buat beli rencang nasi, 60.000 dia simpan untuk persiapan bayar SPP anak yang sebulan 500.000. Ya kan? Kalau 500.000 SPP anak berarti sehari dia harus ngumpulin berapa? 17.000-an buat bayar listrik makanya kan 200.000 sebulan. Buat bayar air, jadi dia kumpulin cukup. Nggak ada dia pengen beli kerudung syar'i, nggak ada dia pengen beli tas papilon, nggak
Tiap hari 100.000 tuh cukup. Ya, ada nggak orang yang seperti itu? Ada, merasa cukup dengan apa yang ada, sehingga dia jong-jong sholat, jong-jong tilawah Al-Quran, jong-jong zikir. Ya, tapi ada orang yang dia itu nggak jong-jong, pengen umroh. Kumaha atuh hoyong umroh setahun sekali, hari di pasian artu 100.000 sadinten. Kumaha atuh ieu teh nabungna bapak bingung mamah mah. Urang teh hayang umroh enggak tahun duaan. Ya, tapi ngan 100.000 sadinten sigana mama mah teh kudu mantuannya hari ieu mah. Ah mama rek jualan. Ah mama gade damel di kantor itu dan damel di kantor ini. Boleh nggak? Boleh. Kalau tujuan kita sholih, pengen umroh niat karena Allah. Era atuh bapak batu geus umroh lain gitu. Eta mah bukan niat yang sholih. Kaya umroh atuh bapak mama teh ya Allah pagorihan haji mah iraha bawa majalengka teh 21 tahun masa tungguna teh aya. Mama ayeuna geus 50 tahun. Mun daftar ayeuna mangka 70 tahun. Ayo daftar ayeuna nanti mana duitna tuh aya. Kumpul jam umroh akhirnya bekerja, tapi bekerjanya dengan niat yang sholih. Boleh? Boleh. Tapi ada orang yang nanti juga oleh Allah dikasih rizki dari mana yang tidak saya sangka-sangka. Saya tidak bekerja, suami saya saja yang bekerjakan. Urusan umroh mah oke insya Allah Allah ditakdirkan mah aya buat. Mungkin anak yang mengumrohkan, mungkin dapat warisan buat umroh. Jadi dia nggak bekerja pun tenang, ya kan? Jadi Allah tuh sebetulnya apa yang diinginkan pada kita? Kita tenang dalam kesolihan gitu. Kita tenang dalam kesolihan. Ari manusia teh rupi-rupi. Ada yang tenang dengan tidak bekerja tapi solih tidak bekerjanya. Ada yang tenang dengan bekerja dan bekerjanya solih. Dua-duanya Allah ridhoi. Yang satu makomnya asbab, yang satu makomnya tajrid. Dua-duanya Allah ridhoi. Tapi kalau bisa kita milih, yang mana kira-kira yang senang ngahunang ning tapi dalam solih? Kerja yang solih. Kerja capek nggak? Capek. Tajrid tidak bekerja tapi solih. Yang mana kira-kira? Iya, ada nggak orang yang dia itu nggak bekerja? Ini contoh nih, misalnya para ajengan, para kiai, coba dia bekerja di kantor nggak? Dia ke kebun, ke sawah nggak? Dia berdagang nggak? Tapi tenang nggak hatinya? Ibadah nggak sehari-harinya? Ibaratnya seperti itu. Datu aya deui tugas di dunia maka untuk ibadah, bukan untuk bekerja dan tidak bekerja, tapi untuk ibadah. Ya tapi kan tidak semuanya bisa jadi ustaz, bisa jadi kiai. Contohnya seperti itu. Contohnya siapa lagi? Ibu rumah tangga. Saya punya tetangga. Dia asli ibu rumah tangga, Bu. Tidak bekerja. Anaknya berapa, Bu? 8. Suaminya pegawai buruh. PNS bukan, honorer. Punya mobil? Punya. Punya rumahnya berapa? Lebih dari 1. Ini yang oleh Allah ditakdirkan di makom tajrid. Anak-anaknya sarakola kabiayaan sadayana. Muncul kurang mau bekerja eta duit di mananya? Suaminya honorer, mobil punya, anaknya 8. Dia tidak bekerja, bekerjanya adalah nganterin anak, jemput anak, beres di rumah. Tapi sudah beli rumah lagi. Kata anak saya yang kagak ngerti dengan urusan tajrid, dia bilang pasti ini punya bisnis. Nggak ada, gitu. Nggak ada jualan, nggak ada toko. Wallahu a'lam. Dikasih ke lapangan hati. Ada yang seperti itu banyak. Banyak
Kenapa? Karena tidak banyak keinginan istrinya. Ketika tidak banyak keinginan istrinya, tenang hidupnya. Oh, jadi ulangnya lo makan ayam teh saya. Tapi kahoyongna anu tetap menenangkan hati. Aduh, abdi kahoyong umroh saya. Tapi jangan sampai dengan pengen umroh kemudian jadi berantem sama suami. Si bapak masih nanti tuh hayang-hayang acan ya umroh teh. Mamah matu ngabayang, udah baheula punya suami yang gak bercita-cita pengen umroh acan. Lain kaduana ngamangkatkeun ka mamah teh, ieu menghalang-halang tuh. Akhirnya kan jadi kepasean. Ya kan? Tidak sedikit ibu-ibu tuh lebih semangat pada yang disebut dengan ibadah, tapi tidak sedikit juga tidak menghadirkan hati yang tenang. Akhirnya ka suami nganggap doraka, ka mertua jadi berantem. Ya, karena tidak menyesuaikan. Padahal Allah tidak melihat seseorang dari dia sudah haji atau bukan, dari dia umroh atau tidak. Kalau umrohnya karena dendam, karena bari amuk-amukan, saya akan buktikan bahwa saya bisa umroh. Ya, saya akan bekerja. Ya, itu kan jadi dendam. Ya. Nah, tapi bagaimana niat ibadah itu menghadirkan ketenangan? Ya Allah, alhamdulillah, darasnya rezeki dari Allah. Saya bekerja bisa jadi wasilah berangkat. Tapi ada teman-teman saya yang tidak yang bekerjanya sama dengan saya, tapi nggak bisa sama meraih keinginannya seperti saya. Itu berarti tetap ada pengakuan bahwa Allah yang mentakdirkan hasil. Nah, itu yang pertama. Jadi Allah mudahkan bagimu kecukupan. Siapa di antara ibu-ibu di sini anu seueur kahoyong? Caranya dua. Satu, bekerja. Dua, ubah keinginannya sesuaikan dengan keadaan. Ya. Nah, yang kedua, Allah jadikan dirimu tenang ketika tiada makanan, tiada harta, tenang. Ending-ending beracan sarapan, tegaduh hartos, daya beas, tenang we. Puasa we. Gitu. Kan puasa itu diridhoi Allah. Alhamdulillah dikasih sehat keneh. Mantap puasa jak-jak walaupun tidak ada makanan. Lihat Rasulullah. Apakah dia marah-marah ketika pulang bekerja di rumah tiada makanan? Tidak. Dia tetap menjadi pribadi yang tenang. Dia katakan, wahai istriku, apakah ada makanan di rumah? Ya, tadi ada setengah roti ya Rasulullah, tapi barusan ada pengemis, saya kasihkan roti itu. Jadi di sini nggak ada apa-apa. Apa kata Rasulullah? Nggak apa-apa. Saya lanjutkan saja puasanya. Tenang nggak? Tenang. Nah, kalau kita seperti itu, maka sudahlah kita nggak usah capek-capek bekerja. Toh ketenangan sudah Allah kasihkan, walaupun kita dalam ketiadaan. Ya, karena ada yang tujuannya bekerja niat supaya pengen dapat makanan, pas bekerja tekor. Ongkos 20.000 sehari, ayo dibayar pusat kolam 15.000 sehari. Tekor 5.000, capeknya uang nomboknya. Kan ada yang di luar prasangka kita. Udahlah saya mau bekerja, ternyata bangkrut. Udahlah saya mau ke sawah saja, ternyata pas di sawah cair acan hujan, capek. Ya, nyayan di mana tekor. Gitu. Kalau jadi capek-capek tapi rugi. Gak ada yang didapatkan, hati kita tidak bersyukur, rugeng, tekor, mending kose. Itu tetap ada dua bu, manusia-manusia itu. Ada yang pecinta ketenangan walaupun tiada apa-apa. Ada yang dia adalah pejuang, ya. Dan ketika sudah berjuang, dia nikmati kebahagiaan perjuangannya, ya. Maka ada yang disebut dengan passion. Ibu teh kunaon nih, berongkong kali itu, berongkong kali, pengawasan kali itu, pengawasan kali itu capek, berarti resep. Ada
Bagi orang yang resep cicing di imah, liur barang pangkur-pangkur kali itu kali tanya rabi awak. Abdi mah nih cicing di imah ya memang penting. Mangga ibu pada cicing di imah tapi zikir mangga. Ibu-ibu barang pangkur-pangkur kali itu kali zikir juga dalam barang pangkur-pangkur. Itu ibadah itu seperti itu. Yang ketiga, ciri bahwa Allah itu ridho pada makom di mana kita tidak bekerja adalah tidak ada tomak pada milik orang lain. Tidak ada harapan kita memiliki harta orang lain yang dicapai oleh orang lain. Tapi pamikian dia mana resepnya batur magaluh pasantren, abdi menicang galuh pasantren, gitu. Kumaha caranya? Harus bekerja. Mungkin bekerjanya adalah nikah dengan ajengan, jadi galuh pasantren. Mungkin bekerjanya adalah dengan kita menggalang orang-orang yang cita-cita sama. Kan itu bekerja. WA kali itu, WA kali dia, ngajakan itu, ngajakan dia bekerja. Ya. Jadi yang disebut keinginan itu macam-macam kan, bukan hanya keinginan baju, pakaian, makanan saja. Kemudian yang keempat, Allah ridho jika kita berada pada makom tajwid apabila bersih waktu kita dengan kesibukan ibadah. Jadi cicing di bumi teh sanes goye aja. Cicing di bumi teh sanes WA-an, YouTubean, games, bukan. Sampai barang-barang merengkong kali itu kali si ibu teh pengajian kali itu pengajian kali mending jika abdi coba ya di rumah goyeng si siaran. Nah itu mah Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Jika abdi coba jam 8 abdi bagus ngopi si siaran jeung tatangga ke jam 10 ngopi deui. Ke jam 12 emang ngarujak ngaliwat jeung tatangga. Terus gitu teh boci, buka-buka jam 3 menyambut suami, ngopi dari jam suami. Bukan yang begitu yang diridhoi Allah itu. Yang diridhoi Allah itu jika kita tidak bekerja, waktu kita sibuk untuk ibadah. Seperti ajengan, dia tidak bekerja tapi sibuk tuh. Dakwah ke itu, dakwah ke dia, berpikir bagaimana membangun pesantren, mengarahkan para santri. Dia seperti yang tidak punya profesi yang mendatangkan uang, tapi sibuk kehidupannya itu dengan ibadah. Coba tinggali nyai ibu nyainya, istri ajengannya. Dia seperti yang tidak bekerja, padahal dia juga sibuk. Pagi hari dia menyiapkan makanan untuk nyuguhan tamu-tamu suaminya. Ketika seorang tamunya datang di subuhan, sunnahnya datang tamu itu dikasih makan. Semua yang datang dikasih makan. Karena teh piring teh numpuk sehari berapa kali suaminya ditamui oleh orang. Dibawa ke dapur, kedah miwarang santri, kanggo nyuci piring. Eta ke miwarang santri teh kan kedah gaduh wibawa. Punya yang gak punya wibawa tidak akan bisa diturut oleh santrinya. Bagaimana agar punya wibawa dipelajari. Habis duhur ngajar ke santri seperti yang tidak bekerja dia. Tapi ternyata waktunya sibuk dengan zikir, amal sholih dan kebaikan. Nah, jadi bukan masalah bekerja dan tidak bekerja, tapi yang paling utama itu adalah dalam kebaikan. Jangan maksa kita harus jualan. Kalau jualan kita mantap pacongkedan dengan suami. Jangan maksa kita pengen ngebangun rumah itu rumah ini, tapi hati kita gelisah karena berantem dengan mertua. Ya. Bagaimana Rasulullah? Apakah Rasulullah ada persengketaan dengan kaum kafir? Ada. Rasulullah dimusuhi, tapi kan itu bukan Rasulullah yang naminin dia. Dan Rasulullahnya tetap tenang walaupun dimusuhi orang. So kita membangun toko, dimusuhi orang, kitanya tenang atau kitanya jadi kehel? Kalau jadi kehel, evaluasilah, siapa tahu tujuan kita membangun toko bukan tujuan sholih. Kalau tujuan sholih mah, kenapa ya tetangga saya kehel sampai ke
ngaduruk misalnya bagian belakang toko kita, oh kayaknya saya harus pindah dari sini, ya udah pindah. Tapi kalaupun tetap di situ angkeun wewe diduruk tukang nang keogenan ku Allah digentosan deui cicing dirinya, tapi hati kita kan tenang kalau seperti itu. Karena yakin tidak akan menimpa kecelakaan kalau Allah tidak menghendaki. Diduruk ogenan ku tatanggi moal seep kalau Allah tidak menghendaki. Saya yakin yang saya lakukan sekarang ini benar karena tujuannya benar. Saya membangun misalnya rumah tahfidz, saya membangun saung Quran, misalnya saya membangun pesantren ini tujuannya agar orang-orang sini tuh pada ngaji. Karena ada yang tidak suka, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tenang nggak? Tenang. Tapi ketika, ya mah, kalau kada togenan rek ngajarin anak-anak di sekitar sini bisa ngaji, nah namanya yang ayat jalmi tatang ke orang, jadi orang nanti milu ke, itu berarti Allah tidak ridho dari situ. Ya udah, nggak usah dilanjutkan. Karena buat apa? Sepertinya kita berdakwah, tapi hati kita penuh kemarahan. Ya. Tidak akan Allah terima. Nah, maka jika ciri-ciri yang tadi ada pada kita, yaitu apa? Allah mudahkan bagi kita rasa cukup. Allah jadikan diri kita tenang walaupun tidak ada makanan atau harta. Kemudian kita tidak ada harapan pada milik orang lain. Dan waktu kita full sibuk untuk ibadah, maka cicing dirinya. Diam kamu di posisi itu. Jangan pernah ingin untuk merubah keadaan. Ya, karena apa? Karena di situ Allah sudah ridho. Kamu jadi banyak ngaji tapi tidak mau. Kamu jadi jongjon sholat duha dan gak usah ke kantor. Kamu jadi jongjon tahajud karena nggak berpikir bahwa besok pagi harus keluar kota, harus kemana. Udah di situ. Karena itulah yang Allah tugaskan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi jika engkau merasa kurang, cicing we di rumah jadi kurang. Dah hoyong itu hoyong iya. Terus yang kedua, apabila kamu gelisah ketika tidak punya uang, tuh gelisah. Abdi teh hoyong umroh tapi artos nangan 20 juta. Kumahanya milarian kakiranganana, gelisah kita. Carilah, pindahlah. Tapi apabila saya pengen umroh tapi uang 20 juta, keun we. Mungkin oge dina waktu pada angkat ayat. Nah, udah diam di situ. Tapi kalau kudu kerja ini di mana nya kekurangan anak bekerja lah. Makanya mindset tiap orang tuh kan berbeda. Cara ibadah tiap orang tuh berbeda. Tergantung dari sini. Kemudian apabila waktumu banyak diisi oleh nonton TV, oleh goyai-goyai, oleh sisiaran ngalaan kutu sareng tatanggi, maka bagaimana? Bekerjalah. Aduh, umi abdi teh seger waktu di bumi teh nganggur. Ibu atuh, iya atuh Bu segeran ngaos, atos umi tapi dak kudu ngaji terus nah sampai abdi teh. Salat duha tuh Bu sampai 12 rakaat atos, tapi dah 12 rakaat teh henteu sajam saja maca umi atos. Masih kene aya 10 jam deui nu sanesna kumaha nya umi. Nah, didamel kan gitu. Bekerjalah. Karena nanti setan akan masuk ke dalam waktu luang kita. Jadi segala kepikiran, jadi hayang itu, hayang ieu, ningali itu, ningali ieu. Sibukkan dengan bekerja. Gitu. Ya. Nah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Jadi apa senjatanya untuk kita bisa menentukan makom kita di mana? Ilmu adalah senjatanya. Ibu, mari sama-sama kita nilai ya. Sekarang saya teh udah berada pada kebaikan atau belum? Saya sekarang bekerja. Apakah bekerja saya sudah merasa mencukupi apa yang saya butuhkan? Apakah bekerja saya bisa membantu orang? Apakah bekerja saya tetap saya bisa berzikir, tetap saya bisa ibadah? Apakah bekerja saya pekerjaannya dengan orang-orang baik? Maka tetaplah bekerja. Kalau jawaban dari itu pertanyaan adalah iya.
Tapi apabila dengan bekerja kita tetap merasa kurang, dengan bekerja kita jadi tidak beribadah, tidak zikir, tidak baca Quran, jadi sholat telat. Dengan bekerja kita jadi terlibat dalam hutang yang menjerat kita. Dengan bekerja kita jadi terlibat dengan orang jahat. Dan pekerjaan kita tidak mencukupi kebutuhan kita. Dan tinggalkan pekerjaan itu, diam di rumah, baca Quran, salat, zikir, banyak tersenyum kepada suami yang manis, yang cantik, karena nanti itu akan menjadi energi rizki turun lewat suami. Gitu. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari sama-sama kita evaluasi ada di mana hati kita. Kalau yang bekerja, bahagialah dalam bekerja karena menebar manfaat kepada sesama, niat karena Allah yang Maha Esa. Kalaupun tidak bekerja, niatkan tidak bekerja itu penuhi hidup dengan ibadah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.